Nama yang tertulis di ijazahnya Roy Suryo itu Raden Mas Roy Suryo Udoro. Sedangkan nama yang tertulis di KTP-nya Roy Suryo itu KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Selamat datang kembali di Aurora Zeva. Hari ini kita akan membedah sebuah isu yang sedang sangat ramai dibicarakan, yaitu tentang pengakuan mengejutkan terkait ijazah Roy Suryo. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin nama seseorang di ijazah bisa sangat jauh berbeda dengan identiti resmi lainnya? Apakah ini sebuah kelalaian? Atau ada hal lain yang lebih besar di baliknya? Mari kita simak faktanya. Kehebohan ini bermula saat terungkap bahwa nama yang tercantum dalam ijazah S1 Roy Suryo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah Raden Mas Roy Suryo Udoro. Namun, jika kita melihat kartu tanda penduduk atau KTP dan identitas resmi beliau saat ini, namanya tertulis sebagai KMRT Roy Suryo Noto Diprojo. Perhatikan perbedaannya, bukan hanya pada gelarnya, tapi nama belakangnya berubah total dari Udoro menjadi Noto Diprojo. Hal ini tentu memicu tanda tanya besar di masyarakat mengenai keabsahan dokumen tersebut. Ternyata ijazah Roy Suryo ini juga patut dipertanyakan karena nama yang ada di ijazah dan KTP itu berbeda. Mau tahu perbedaannya? Simak video ini sampai selesai. Nih, nama yang tertulis di ijazahnya Roy Suryo itu Raden Mas Roy Suryo Udoro. Sedangkan nama yang tertulis di KTP-nya Roy Suryo itu KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Biasanya kan nama di KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah itu semuanya sama. Ini kok berbeda, yang sama cuman Roy Suryonya aja. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh mempertanyakan ijazah Roy Suryo ini asli apa enggak. Soalnya Roy Suryo ini kan juga mantan pejabat publik. Roy Suryo mantan menteri. Masa mantan presiden boleh dikritisi, mantan menteri nggak boleh dikritisi? Kan sama-sama mantan pejabat publik. Menurut informasi yang dihimpun, ijazah dengan nama Udoro tersebut pernah digunakan saat beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada tahun 2014 dan juga saat menjabat sebagai pejabat publik atau menteri. Memang ada penjelasan bahwa gelar KMRT atau Kanjeng Raden Mas Tumenggung ini didapatkan sebagai anugerah dari keraton pada Januari 2014 sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan jasanya. Namun, yang tetap menjadi persoalan bagi banyak pihak adalah mengapa nama belakangnya bisa ikut berubah di dokumen kependudukan, sedangkan di ijazah aslinya masih menggunakan nama lama. Kan nama di KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah itu semuanya sama. Ini kok berbeda, yang sama cuman Roy Suryonya aja. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh mempertanyakan ijazah Roy Suryo ini asli apa enggak. Soalnya Roy Suryo ini kan juga mantan pejabat publik. Roy Suryo mantan menteri. Masa mantan presiden boleh dikritisi, mantan menteri nggak boleh dikritisi? Kan sama-sama mantan pejabat publik. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Kok bisa beda namanya Roy Suryo di KTP dan ijazah? Ini ijazahnya yang palsu atau KTP-nya yang palsu atau gimana? Banyak netizen dan pengamat memberikan kritik pedas. Roy Suryo yang selama ini dikenal vokal dalam menyoroti isu ijazah tokoh lain seperti Presiden Jokowi, kini justru diminta untuk memberikan penjelasan jujur mengenai namanya sendiri. Secara aturan, jika ada perubahan nama yang berbeda jauh dari ijazah, seharusnya ada prosedur resmi melalui pengadilan negeri untuk mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI atau penyesuaian dokumen kependudukan. Selama hal ini tidak diperjelas, opini publik akan terus bergulir. Roy, Rismond, dan Tifa selama ini belum pernah menunjukkan ke publik hal ijazah mereka. Kalaupun pernah menunjukkan, itu hanya sekilas saja. Contohnya Roy Suryo pernah menunjukkan fotokopi dan itu ternyata apa? Namanya tidak sama dengan nama yang dia sandang sekarang ini. Artinya bisa juga orang menganggap bahwa ijazah fotokopi yang pernah ditunjukkan ke dia adalah tidak otentik karena tidak sama dengan nama yang dia sandang selama ini. Saat ini publik masih menunggu langkah hukum lebih lanjut, termasuk proses yang sedang berjalan di Polda Metro terkait berbagai kasus yang menyeret nama beliau. Kita semua tentu berharap kebenaran segera terungkap agar tidak terjadi simpang siur informasi yang bisa mengarah pada adu domba. Bagaimana menurut Anda? Apakah perbedaan nama ini adalah hal yang wajar atau memang perlu diusut tuntas? Saya Aurora Zeva, sampai jumpa di narasi berikutnya dan biarkan suara yang berbicara.